Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik dalam membahas latihan soal asli ya, TPS pengetahuan kuantitatif untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi di tahun 2023 ini. Ini kakak ambil adalah soal aslinya UTBK 2019 tahun 2019 ya. Jangan lupa like dan komentar di channel saya adik-adik. Jangan lupa pula subscribe-nya. Kakak tunggu ya. Nomor 11. Untuk nomor sebelumnya bisa adik-adik cek di deskripsi video saya. Ya, karena banyak di situ list-list atau soal-soal yang kakak bahas. Oke, bila bisa adik-adik cek ya. Saya langsung saja. Oke, nomor 11. Bilangan P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P tambah Q yang mungkin adalah begini. Caranya kita list dulu ya apa-apa saja bilangan P dan Q itu. Ya, di mana P di sini sama dengan itu 1, 2, 3, 4, sampainya dia 11 ya. Karena kan kurang dari lebih kecil daripada 12. Untuk Q ya sama ya. Oke, yaitu 1, 2, 3 ya, sampai dia 11 juga. Nah, untuk untuk angka keduanya nanti kan dia tidak boleh sama ya. Nah, sekarang maksudnya tidak boleh sama itu ketika selisihnya ya. Jadi kita list dulu begini, ketika dikurangi P dikurang Q ataupun Q dikurang P, dia tidak habis dibagi 4. Saya ambil dulu paling kecil dulu yaitu 1 dengan 2. Ini kan selisihnya berapa adik-adik? Selisihnya ini kan 1 ya. Kan 2 dikurang 1. Ambil lagi 1 dengan 3 berarti selisihnya 2. 1 dengan 4 selisihnya 3. 1 dengan 5 selisihnya 4, 1 dengan 6 selisihnya 5, 1 dengan 7 selisihnya 6, 1 dengan 8 selisihnya 7, 1 dengan 9 selisihnya 8, 1 dengan 10 selisihnya 9, dan terakhir 1 dengan 11 selisihnya adalah 10. Nah, dari angka-angka ini kita cek saja ya, sebenarnya masih ada sih yaitu 2 dengan 3. Selisihnya kan 1 ya. Kemudian apalagi 2 dengan 4 ya, selisihnya 2. 2 dengan 5 selisihnya adalah 3 ya. Oke. Kemudian 2 dengan 6 ya, selisihnya berapa ini Adik? Ayo, selisihnya itu adalah 4. Oke, 2 dengan 7, ya selisihnya berapa? Selisihnya 5. Kemudian 2 dengan 8, selisihnya 6. 2 dengan berapa dia? 2 dengan, 2 dengan 9. Selisihnya adalah 7. Kemudian 2 dengan 10, selisihnya 8, dan terakhir 2 dengan 11 ya. Selisihnya adalah 9. Nah, mungkin bisa dilanjutkan sebenarnya ini adik-adik ya. Coba kita lanjutkan lagi. Tapi kan katanya sudah melebihi dari 10 kalau kita lanjutkan ini untuk penjumlahannya ya. Oke. Sekarang kita cek satu-satu yaitu yang tidak habis dibagi 4. Oke. Tidak habis dibagi 4. Ini masuk nggak? Masuk ya. Ini kan bisa dibagi 4 ya. Oke, artinya tidak masuk. Ini masuk. Oke, ini saya tandai begini saja. Ini. Kemudian di sini ini. Oke, ini, dan ini. Nah, sekarang kita hitung yang menjumlahkan P dan Q itu. Ini kalau dijumlah ini dapat berapa? 3 ya. Saya di sini saja ini 3. Ini 5. Kemudian ini 7. Ini 8. Ini 9.
tidak masuk. Ini berapa dia? 11. Ini 12. Oke, ini berapa? Kalau di jumlah 5. Ini tidak masuk, ini 7. Ini tidak masuk, ini berapa? 9. Oke, ini berapa? Dia 10. Ini berapa dia? 11 ya. Kemudian tidak masuk, ini 13. Nah, sekarang kita cek 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita cek 7, 8, 7 masuk ya. 7 masuk. 8 juga masuk. 9 juga masuk. 10 ada ini. 10 juga masuk. Berarti jawabannya adalah delta ya. Jadi hanya 4. Maaf, bukan. Semua benar. Jawabannya adalah error. Ya, semua pilihan benar harusnya ini ya, bukan salah ya. Semua pilihan benar 10. Oh, bukan error juga ya, harusnya alfa berarti. Alfa ya. Nah, karena kan 10 masuk nggak kira-kira? Ini kan kalau selisihnya kan 6. Kan 2 dengan 8 ya. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Ini kan selisihnya 6. Apakah 6 habis dibagi 4? Tidak ya. Oke, berarti masuk 10. Harusnya ini semua pilihan benar. Atau yang benar tepat ini adalah alfa ya. Meskipun tidak masuk untuk poin keempatnya. Oke. Sekarang kita lanjut adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Nomor 12. Oke, nomor 12. Nah, sekarang suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Manakah di antara titik berikut yang terletak pada garis tersebut? Oke, caranya bagaimana? Begini adik-adik ya. Kita buat dulu bagaimana persamaan garisnya itu. Adik-adik masih ingat nggak rumusnya ya? Rumus untuk mencari persamaan garis jika diketahui gradien. Oke, rumusnya begini. Rumus pegal atau persamaan garis saja saya singkat. Pegal artinya persamaan garis lurus. Ya, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke, kita substitusikan nilainya Y dikurangi Y1. Y-nya mana? 1 kan? Oke, sama dengan M. M-nya 1/3. Kemudian X-nya tetap dikurang. X1-nya 3. Oke, kita langkah sederhanakan lagi. Berarti Y. Ini satunya nanti saya pindahkan. Kali masuk ya. Oke, saya kali silang lagi. Berarti saya ambil biar dulu ya. Begini saja dulu ya. 3 X dikurang 3 baru ditambah 1. Semuanya saya kali dengan 3. Berarti 3Y. Ya, sama dengan ini tetap X kurang 3. Berarti ini ditambah 3 kan. Oke, bisa dicoret ya. Ini dengan ini. Berarti 3Y kurang X sama dengan 0. Oke, atau bisa juga ya 3Y sama dengan X. Nah, kita uji di opsi. Yang artinya apa? Jika X-nya min 3, benar nggak 0? Kita uji atau masukkan min 3 X-nya. Kalau X-nya min 3, uji dia 1 dulu. Saya tulis begini saja dulu ya. 1. Oke, X-nya min 3. Berarti min 3 sama nggak dengan 3 kali 0 nilainya? Salah ya. Oke, kedua, 0,0 berarti apakah 0 itu sama dengan 3 kali 0? Oke, benar. 3. 3 itu min 6,4. Min 6,4. Ini kebalik ya. Bukan 3 kali 0 ya. X-nya kan Y-nya min 3. Min 3, oke benar. Yang ketiga, oke, X-nya minus 6, berarti minus 6 akan sama dengan
3 dikali Y-nya apa? Y-nya 4. Ini juga salah ya. Oke, yang keempat, saya ulangi, yang keempat, dia 6,2, berarti apakah X-nya 6? Apakah sama dengan 3 kali 2? Oke, benar. Berarti 2 dan 4, jawabannya C ya. Jawabannya C, 2 dan 4 saja yang benar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa like-nya, komentar, dan subscribe-nya ya adik-adik. Oke, lanjut nomor 13. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut nomor 13 ya. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah semua siswa perempuan ya. Jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah P, Q, R, dan S. Oke. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? 1. Rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S ya lebih besar daripada di sekolah R. 2. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. 3. Persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Q paling besar. 4. Jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Oke, kita cari satu-satu ya. Kita cek dulu yang pertama ya, rasio jumlah siswa perempuan. Berarti cari dulu jumlah siswa perempuannya ya, itu 180 ya. Dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S, berarti ini. Di sekolah S yang ini pada 4 sekolah mana tadi? Lebih besar ya. Berarti katanya perempuan lebih besar. Coba kita bandingkan, perempuannya ini kan 200 ya, yang satu 200 ya dibagi dengan 170 ya. Kan selisih ini dengan ini kan 170. Oke. Ini sama dengan berapa? Kita bagi, berarti ini bisa dihitung langsung 20 per 17. Yang perempuannya yang di sekolah R-nya ini R. Berarti selisihnya ini berapa? 200. Berarti 220 dibagi dengan 200. Ya. Oke, kan laki-laki terhadap perempuan ya. Perempuan terhadap laki-laki ya. Perempuan. Oke, perempuan terhadap laki-laki. Berarti perempuan dan laki-laki. Lanjut 22 ya, dibagi 20. Oke, mana yang besar? Kita gunakan aturan begini. 20 per 17, tanda apa di sini? 22 per 20. Nah, cara menentukan mana yang besarnya, adik-adik, supaya ditahu ya, kita kali silangkan saja ya. Kita kali silang, 20 kali 20 dapat 400. Di tandanya apa? Kemudian 17 dikali dengan 22. Kalau 17 dikali dengan 22 itu sekitaran 374. Maka yang besar ini, berarti besar ini. Maka besar yang ini. Ini kan dia sekolah S ya, ini sekolah S, ini sekolahnya sekolah R. Berarti yang lebih besar kan apa? S ya. Oke. Rasio ya, antara jumlah siswa perempuan dan laki-laki, jumlah siswa laki-laki di sekolah S ya lebih besar daripada di sekolah R. Oke, kalau kita cek ini benar ya. Oke, jadi satu benar ya. Oke, sekarang kita cek lagi yang kedua. 2. Oke, persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R, berarti laki-laki lagi kita fokuskan ini ya. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R. Ya, saya hapus dulu sedikit. Lebih besar daripada di sekolah P. Oke, fokusnya persentase. Ya, kemudian siswa laki-laki di sekolah R. R dan P. Persentasenya ya, di sekolah R itu laki-lakinya 200. Ya, 200.
Kalau persentase itu dibagikan dengan seluruh total siswa, yaitu 420, baru dikali lagi dengan 100%. Oke, dihitung saja adik-adik ya, berapa ini kalau didapat sekitaran 47,6%. Oke, selanjutnya di sekolah P, mana dia? Ini ya. Ini selisih laki-lakinya berapa dia? 170 juga ya. Oke. Dan yang kedua ini berarti 170 ya. Bukan ya, iya cocok. 170 dibagikan dengan 350. Baru dikali lagi dengan 100%. Oke, didapat. Nah, sekarang bisa lagi hitung saja lagi adik-adik ya. Ini sekitaran 48,6%. Nah, dua salah. Katanya kan masa lebih besar dari R ya. Ini kan di R. Ini kan di P ya. Nah, yang lebih besar kan P ya. Jadi dua salah. Oke, sekarang yang ketiga kita cek lagi. Saya hapus dulu yang ini supaya tidak kelihatan sampah ya. Nomor tiganya, persentase jumlah siswa perempuan di sekolah kui paling besar. Oke, berarti kita cari satu-satu ini ya. Kita cari ini satu-satu yang mana yang besar. Tapi fokusnya kan di sekolah yang perempuan ya, di sekolah kui. Oke, berarti kita cari saja dulu semua persentase siswanya ini. Untuk sekolah P ya, persentase siswa perempuannya itu kan ada sebanyak 180. Oke, dibagi dengan 350 dikali lagi dengan 100% ya. Itu diperoleh 51 ya. 51,4%. Sebenarnya dari sini ya tinggal kita kurangi persennya saja ya. Ini 51. Yang kui perempuannya yang kita fokuskan lagi, mana dia itu, ini selisihnya laki-laki berapa didapat? Oh tidak ya, untuk laki-laki tidak ya. Perempuan kita fokuskan, maaf. 190 ya dibagi dengan 280 baru dikali lagi 100%. Nah, ini bisa dihitung lagi adik-adik ya, boleh. Ini sekitar 67,9%. R lagi, PQR. Oke, R-nya berapa di sekolah R? Kan diketahui di sini R-nya laki-laki kan 47,6. Kita kurangi saja ya. Ya, dapat berapa? Sekitaran 50 ya, 53, 52. Sekitaran 52 ya, 4%. S terakhir. Oke, S-nya itu berapa ya? Ini kan sudah didapat 200 ya. Untuk sekolah S itu mana dia itu ya? Siswa perempuannya 200. Oke. Jadi dari 200 siswa, 200 dibagikan dengan 100 dibagikan dengan 370 ya, total keseluruhannya. Baru dikali lagi dengan 100%. Oke, didapat berapa? Boleh lagi hitung adik-adik ya. Ini sekitaran 54%. 54%. Nah, oke. Kita cek dulu, katanya persentase jumlah siswa perempuan di sekolah UI paling besar. Kalau kita cek ini yang paling besar benar ya, berarti 3 benar. Oke, yang terakhir yang keempat, jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Oke, sekarang untuk jumlah semuanya ya kita hitung dulu, atau perempuannya dulu. Oke, perempuannya kita hitung. Atau bagusnya ya laki-laki dulu lah ya, supaya ditahu ya. Oke, laki-laki dulu ya. Sekolah P itu sekitar 170. Kemudian Q sekitar 90. Kemudian R itu sekitar 200. Dan sekolah S sekitar 170. Nah, kalau kita jumlah yang laki-lakinya, ini laki-laki, saya ulangi dulu, laki-laki. Ini sekitar 630. Nah, yang perempuannya coba kita cek lagi baru nanti di jumlah ya. P-nya itu 180. Ya, Q-nya 190.
Q-nya 190, kemudian R-nya 220, dan yang terakhir 200. Ya. Oke, sekarang kalau kita jumlah ini sekitar 790. Berarti ini salah ya. Masa dia jumlah siswa laki-laki lebih besar padahal perempuan yang lebih besar ya. Oke, berarti 4 salah. Nah, jawabannya adalah 1 dan 3 saja yang benar, berarti bravo ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, adik-adik kita lanjut. Sekarang nomor 14 ya. Coba kita jawab nomor 14 ini bagaimana caranya. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Mungkin maksudnya ini kopinya sama ya. Karena kan bahannya aja sama. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ya berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya 3A, Q-nya 10. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk persamaan karena dibutuhkan kan 3 sendok kopi. Berarti 3 sendok kopi ya, sendok saya pakai saja sendok kopi. Oke. Itu dan 2 sendok creamer ya, dan 2 sendok creamer. Oke. Ini membuat satu kopi. Telah digunakan 5 sendok creamer dan A sendok creamer ya, dan creamer A sendok. Berarti di sini yang A. Kemudian 5 sendok kopi. Ini mungkin maksudnya ini 5 sendok kopi ya. Ada sedikit lagi di sini. Berarti 5 sendok kopi dan A sendok creamer. Nah, caranya kita buat persamaan 3/2 akan sama dengan 5/A. Oke. Salah, bukan A, bukan 2 ya. Harusnya A. Oke, A ya di sini. Berarti kita kali silang ya. Kali silang 3/2 atau 3A sama dengan 5, 10 ya. Sama dengan 10. Ya, 3A ya 10 ya. Berarti ini dapat 10. Q juga 10. Maka P sama dengan Q. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut soal terakhir ya, nomor 15. Soal terakhir dalam pembahasan video kita kali ini ya, nomor 15. Oke, sekarang 15. Harga satu buku dan satu pensil Rp35.000. Selisih harga buku dan satu pensil, adalah Rp5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, 20.000 P-nya, Q-nya jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Berarti kita cari dulu berapa masing-masing harga satu buku dan satu pensil ya. Oke, caranya begini, karena di sini saya pakai dulu buku itu dianggap B ya. Buku saya pakai B supaya hemat tulisan ya sebenarnya ini. Pensilnya P. Oke, pensil itu sama dengan P. Berarti B ditambah dengan P itu 35.000. Oke, sedangkan selisihnya ya, selisih satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Berarti selisih B dikurang P itu 5.000. Saya kurangi. Oke, ini yang dicoret adalah yang B ya. Oke, coret yang B. P dikurang min P itu 2P. Ini kalau dikurangi 30.000 ya. Oke, 30.000. Ah, sekarang P-nya berapa? Itu sekitar 15.000. Nah, sekarang mencari si
B-nya, berarti B tinggal kita substitusikan sebenarnya ya. Kan B-nya kan kalau di jumlah itu kan 35.000, berarti B-nya ini pasti 20.000 ya. Ya, oke. Nah, sekarang berapa jumlah uang minimal? Ya, jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Oke, kalau kita hitung ini dan kita lihat, ya, jumlah uang paling minimal kan berapa ya? 15.000 ya. Ya. Kan katanya bukan 20 yang diambil ya. Katanya kan jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Kalau misalkan 20.000, jumlah uang minimal, ada juga katanya bahasanya buku ya. Oh iya, berarti ini masuk ya. 20.000 itu sebenarnya dia masuk. Nah, karena kan ada bahasanya di sini buku juga. Berarti P-nya sama dengan Q ya. Jawabannya adalah C ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya ya. Mudah-mudahan adik-adik beta, teman-teman semuanya ya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.